Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Kamelina Lora Palipadang, NIM 2011-3005. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemeriksaan surat berharga dan investasi. Ada beberapa poin yang akan saya bahas. Langsung saja ke poin yang pertama, itu definisi dan contoh surat berharga, di mana surat berharga ini adalah dokumen yang memiliki nilai, dilindungi oleh hukum dan diakui oleh negara. Atau surat berharga ini adalah dokumen resmi yang digunakan dalam transaksi perdagangan, penagihan, pembayaran, dan transaksi lainnya. Contohnya seperti wesel, cek, sertifikat deposito, bilet giro, kartu kredit, kartu ATM, dan masih banyak lagi. Menurut PSAK 2015, instrumen ekuitas ini adalah setiap kontrak yang memberikan hak residual atas aset suatu entitas atau perusahaan setelah dikurangi dengan seluruh liabilitas atau modal atau utang. Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambahkan nilai aset keuangan entitas dan liabilitas keuangan atau instrumen ekuitas entitas lain. Surat berharga yang digolongkan sebagai long term investment biasanya biasa dibeli dengan tujuan untuk menguasai manajemen dari perusahaan yang sahamnya dibeli, atau lebih besar atau sama dengan 50% dari saham yang beredar, dan juga untuk memperoleh pendapatan yang kontinu atau misal dalam bentuk bunga dari pembelian obligasi, dan juga sebagai sumber penabung dari penjualan hasil produksi atau sumber pembelian bahan baku. Poin selanjutnya itu tujuan pemeriksaan surat berharga, di mana tujuan pemeriksaannya ini adalah untuk memeriksa apakah surat berharga yang tercantum di laporan posisi keuangan atau neraca ini betul-betul ada dan dimiliki oleh dan atas nama perusahaan. Yang kedua yaitu untuk memeriksa apakah semua pendapatan dan penerimaan yang berasal dari surat berharga ini telah dibukukan dan uangnya itu diterima oleh perusahaan. Dan juga untuk memeriksa apakah penilaian dari surat berharga tersebut itu sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia, seperti SAK, ETAP, dan IFRS. Poin yang terakhir yaitu prosedur pemeriksaan surat berharga yang disarankan, yaitu yang pertama yaitu pelajari evaluasi internal kontrolnya. Yang kedua itu meminta rincian surat berharga yang memperlihatkan saldo awal, penambahan, dan pengurangan serta saldo akhir dari surat berharga tersebut. Yang ketiga itu periksa fisik dari suatu surat-surat berharga itu, dan juga pemiliknya, apakah atas nama perusahaan atau tidak. Yang keempat itu cocokkan data dalam rincian dengan berita acara pemeriksaan fisik surat berharga. Yang kelima, periksa matematikalnya dari rincian surat berharga. Yang keenam itu cocokkan saldo akhir dari rincian tersebut dengan buku besar. Yang ketujuh, lakukan vouching atas pembelian dan penjualan surat berharga, terutama perhatikan otorisasi dan kelengkapan bukti pendukungnya. Yang kedelapan itu periksa perhitungan bunga dan dividen dan perhatikan segi perpajakan. Periksa apakah bunga atau dividen ini yang diterima telah dibukukan semuanya. Periksa harga pasar dari surat berharga pada tanggal neraca. Terus yang ke-10 itu adakan diskusi dengan manajemen untuk mengetahui apakah ada perubahan tujuan dari pembelian surat berharga yang akan mempengaruhi klasifikasi dari surat berharga. Berikutnya, periksa subsequent event untuk mengetahui apakah ada transaksi sesudah tanggal laporan posisi keuangan yang mempengaruhi klasifikasi dari surat-surat berharga tersebut. Yang ke-12 yaitu periksa apakah penyajian dari surat berharga ini sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku. 13 itu tarik kesimpulan mengenai kewajaran saldo temporary and long term investment yang diperiksa.
itulah tadi penjelasan saya dari topik pemeriksaan surat berharga dan investasi. Sekian dan terima kasih.